6, 8, 3, ada TNF, CSF, dan GF. Nah, kalau Anda ingin melihat kesembuhan kulit, bisa dilihat faktor sistemik dari sitokin ini. Apakah interleukinnya meningkat atau menurun sebanding dengan proses kesembuhan di kulit. Itu bisa dicek. Dan teman-teman ada juga banyak yang sudah penelitian tentang kulit ini, tentang penyakit kulit dengan saya. Nah, dalam proses nanti perbaikan di kulit itu ada proses perbaikan dari repairnya. Keratinosit yang ada, sel keratinosit yang ada di kulit itu akan melarutkan desmosom, dan hemidesmosom akan membentuk filamen aktin. Nah, setelah ada kerusakan oleh patogen, kemudian setelah ada kerja dari sistem pertahanan, ada inat maupun adaptifnya, sehingga patogen itu bisa dieliminasi, sehingga dalam tubuh itu juga terjadi proses perbaikan terhadap kulit yang rusak tersebut. Nah, proses itu juga diperankan oleh sel keratinosit dengan cara melarutkan desmosom dan hemidemosom sehingga membentuk filamen aktin. Kemudian filamen aktin ini akan membentuk anyaman sehingga epitel akan terbentuk. Sehingga ini juga bisa nanti dilihat secara mikroskopik kalau seandainya mau melihat proses kesembuhan luka, ada luka pada kulit, dilihat dari perkembangan mikroskopiknya. Nah, ininya lihat ini. Kulit itu sebagai sistem itu dengan epidermis lain yang tersebut kulit yang frontal dengan andalan lemah itu sehingga dia lebih lentur tahan dari gesekan. Di zat kimia di kulit tadi ada lisosim dan kelenjar minyak. Kalau di selaput lendir itu diperankan oleh sel mukoid. Kemudian secara biologis itu kelenjar keringat. Yang second lainnya yang itu ada di dermis, yaitu adanya proses radang di sana. Munculnya sel radang, dia akan memanggil adanya sel radang sama makrofag, neutropil, limfosit untuk menyerang patogen yang masuk. Nah, proses pertahanan tubuh di sana dilakukan melalui proses fagositosis, memakan benda asing tersebut di daerah dengan menggunakan pogosum yang dimiliki oleh sel phag, neutropil, basofil maupun eosinofil. Nah, ini juga bisa dilihat secara mikroskopik bagaimana efektivitas dan kapasitas dari suatu bahan dalam meningkatkan pertahanan. Bisa dilihat hewan atau mencit, hewan coba atau kelinci diberikan suatu vitamin atau zat-zat tertentu, mungkin bahan herbal tertentu. Apakah memang bahan herbal itu meningkatkan pertahanan atau tidak bisa dilihat dari melihat kemampuan kapasitas dan efektivitas fagositosis dari sel pertahanan. Itu kita tahu, oh bahan ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Lihat, kemudian di mencit itu yang telah dikasih makan itu kemudian dimasukkan bakteri ke dalam peritoneumnya, dilihat dalam 15 menit, dipanen makrofagnya, sehingga dilihat berapa makrofag yang mampu memakan bakteri dan yang dimakan itu beberapa yang sudah dihancurkan. Nah, itu bisa dipakai variabel bahwa dalam penelitian bahwa zat atau bahan itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, komponen pertahanan dalam tubuh yang tadi ada yang seluler dan ada yang humoral. Yang seluler itu yang tadi diperankan oleh keratinosit, sel dendritik epidermal, atau juga dengan pengerahan, limfosit jaringan,
sel emas, sel endotelial, dan granulosit. Secara humoral diperankan oleh imunoglobumin, fibrinolisin, sitokin, dan neuropeptida. Nah, kalau humoral berarti berhubungan dengan imunoglobulin. Berarti kalau imunoglobulin IgM, IgG itu di humoral. Kalau dia seluler berarti hubungan dengan sel T helper, sel T sitotoksik. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerusakan pertahanan atau manifestasinya di kulit, ada penyakit alergi. Kemudian ada immune mediated skin disease, penyakit kulit yang disebabkan karena gangguan di sistem pertahanan. Kemudian bagaimana mekanisme pertahanan epidermis? Nah, tadi bahwa epidermis itulah sebagai barrier antara dunia luar dengan lingkungan internal tubuh. Nah, bagian epidermis adalah bagian pertama dari tubuh yang insekta dan alergen. Kemudian ada rambut, ada stratum corneum yang selalu mengelupas. Bagian mekanik yang diperankan oleh melatin, keratin, filamen elastin, jaring ikat, bantal lemak, protein sebagai pelembab, dan keratoyalin dan substansia seluler. Nah, epidermis ini merupakan barrier kulit terhadap ultraviolet dan pigmen melanin dengan adanya pigmen melanin, adanya rambut, dan adanya antioksidan dan vitamin E. Nah, kerja antioksidan, pigmen melanin itu banyak dibantu oleh vitamin E. Nah, itu. Nah, itu selain epidermis itu sebagai barrier pertama dia, ya kerjaan bisa fisik, mekanik, kimia, dan seluler. Dan dia juga berperan sebagai penahan sinar ultraviolet yang diperankan oleh ada rambut dan pigmen melanin. Maka kulit orang itu kalau daerah panas pasti dia akan lebih gelap karena pigmen melaninnya menyesuaikan dengan kondisi harus lebih gelap sehingga bisa mempertahankan dari ultraviolet. Kemudian ada oksidan yang sangat dipacu oleh asupan vitamin E dalam tubuh. Sekarang epidermis itu ada makrofag. Makrofagnya akan sebagai penyaji untuk sel yang lain. Kuncinya mana? Makrofag ini berperan di dua fungsi, maupun di Apa? Oh. Esto lo llenas, ¿cómo? sel APC, antigen presenting cell. Nah, di sana dalam proses pembentukan itu nanti ada peran